Dikeluarin dulu aja Kak. Oke, maaf ya teman-teman, ada kendala teknis, mohon ditunggu sebentar, kita akan memperbaiki. Minta waktunya 3 menit, kita mau restart dulu semuanya. Saran Kak, itu yang screen dimatikan aja Kak, audionya Iya, yang itu biar nggak feedback masuk ke dalam. iya udah aman kayaknya sekarang suaranya. Kita mau mulai lagi. Kak Gima boleh bisa dimulai lagi? Halo, tes 1, 2, 3. Apa udah jelas? Nah, udah aman Kak, silakan. Oke, siap. Alhamdulillah. Aku izin. Nah, ulang lagi ya teman-temannya semuanya. 1 menit Kak Gima, kita restart lagi, bentar. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Windy. Ini dapat sertifikat kah? Sebenarnya kita bentuk sertifikat itu belum ada Kak. Kita bentuknya saldo e-wallet. Cuma kalau misalkan nanti Kak Windy ada kebutuhan perlu sertifikat, bisa kita buatin bentuk digital sih Kak Windy. Boleh nanti di Japri aja gitu, boleh kasih nomornya Kak Windy kalau ada kebutuhan sertifikat ya Kak ya. Oke, ini udah nampak lagi.
kameranya. Mohon maaf banget ya teman-teman kelas maju semuanya, ada kendala sedikit. Semoga, abis ini lancar ya. Oke, kita buka lagi, kita ulangi lagi. Selamat siang semuanya teman-teman kelas maju. Terima kasih semuanya sudah hadir di acara webinar kita siang ini dengan topik yang menarik sekali nih gitu. Aku percaya banget teman-teman yang join di sini pasti karena, relate gitu ya dengan topik yang akan kita bawakan hari ini adalah penggajian karyawan. Gitu ya, cara mudah mengatur penggajian karyawan. Nah, aku, sebelumnya kenalin dulu, namaku Gima, aku sebagai PR dan juga community maju di sini, akan menemani teman-teman semua di sini selama webinar berlangsung. Yang tentunya aku nggak sendirian, nanti akan kedatangan narasumber kita yang sangat inspiratif, dari Maju juga gitu. Namanya Kak Hendra Prasetyo sebagai Product Master Maju. Oke, sebelum mulai kita akan putarkan dulu video company profile dari Maju ya teman-teman ya. Silakan disimak. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel. Mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa
Oke, teman-teman, tadi kita udah saksikan video company profile dari Maju Indonesia. Mungkin teman-teman juga di sini udah kenal ya, udah familiar dengan Maju gitu. Oke deh teman-teman, sebelum memulai, mungkin teman-teman aku infokan dulu. Di sini teman-teman bisa mendapatkan hadiah saldo e-wallet gitu ya. Jadi selain dapat ilmu, teman-teman juga bisa mendapatkan hadiah. Nah, caranya gimana? Teman-teman cukup screenshot aja keseruan webinar kita sore ini, lalu diposting ke Instagram Story dan tag ke Seru di Maju dan juga @majuindonesia.id. Gitu ya. Nanti 3 pemenang terpilih akan kita reach out dan mendapatkan saldo e-wallet. Gitu. Oke deh, teman-teman langsung aja sebelum kita mulai. Ini topik kita sangat seru banget ya. Apa sih cara mengatur dengan mudah gitu ya penggajian karyawan? Karena saat ini banyak banget gitu ya apa namanya permasalahan pada penggajian karyawan apabila itu manual gitu. Jadi kita akan memberikan tips dan trik gimana sih cara mengatur penggajian karyawan melalui digital gitu ya. Sekarang kan semua udah serba digital, jadi udah nggak manual lagi. Jadi teman-teman mungkin bisa nanti ambil apa namanya bisa mengaplikasikan apa yang akan di-share oleh narasumber kita pada siang ini. Oke, kalau gitu langsung kita panggil aja narasumber kita. Ada Kak Hendra Prasetyo di sini. Halo Kak Hendra. Ya, halo, Oke, sore Kak Gima. halo sore. Kak Hendra apa kabar nih? Kabar baik Kak Gima. Kabar baik, harus baik dong ya, karena kita mau ngomongin penggajian karyawan nih Kak Hendra. Semua orang siapa sih yang nggak tertarik soal ini, karena semua karyawan pasti nunggu-nunggu penggajian gitu ya, tapi deg-degan juga buat pelaku usahanya. Iya, Karena betul banget. dia harus Ini mengeluarkan komponen duit, yang penting bener. banget di dalam Penting bisnis ini. banget, karena selain buat si pengusaha, ini jadi kelancaran buat si karyawannya juga gitu ya Kak Hendra ya. Gitu. Nah, kita di sini akan ngomongin lebih ke digitalisasinya gitu ya, nggak pakai cara manual lagi. Jadi boleh langsung aja Kak Hendra, teman-teman di sini boleh disimak gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget langsung diisi di kolom chat atau nanti pada saat sesi Q&A teman-teman bisa raise hand aja gitu ya, bisa bertanya langsung. Oke, kalau gitu kita persilakan waktu dan tempat untuk Kak Hendra. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Gima. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah hadir buat di sesi kelas maju hari ini. Jadi topik yang kita bahas hari ini menarik banget nih. Kita bakal bahas tentang kebutuhan yaitu untuk penggajian karyawan dengan sistem digital seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita start mungkin saya coba perkenalkan diri lagi. Jadi nama saya Hendra Prasetyo. Saya di sini sebagai Product Master di tim Akademi Maju. Nah di sini saya akan mencoba nih nge-share tentang gimana sih proses penggajian, gimana cara memudahkannya, termasuk yang paling utama yang kita bahas dari ini adalah sistem digitalnya. Jadi gimana prosesnya kita mendigitalisasi untuk sistem penggajian tersebut. Seperti itu. Oke, baik langsung saya mulai. Oke teman-teman, ini kita bicara dari kendala ya. Jadi kondisi di UMKM di Indonesia ini banyak adalah pencatatan atau rekap yang dilakukan itu masih secara manual. Termasuk diantaranya adalah perhitungan gaji dan komisi karyawan. Kita kalau bicara gaji nih teman-teman, gaji yang berjalan kalau misalkan kita bilang nih, gaji yang ada di aplikasi yang ada di merchant atau misalkan ada di bisnis, masih kebanyakan adalah mereka menetapkan gajiannya itu gaji pokoknya berapa. Lalu mereka masih menetapkannya juga ada yang menggunakan sistem harian. Ada juga yang menetapkan dengan ada uang makannya, belum lagi bisnisnya yang jasa, mereka biasanya menetapkan adalah sistem komisi. Nah, komponen-komponen tersebut sebenarnya kelihatannya adalah sederhana, kita melakukan pembayaran. Tapi secara perhitungan, itu salah satu perhitungan yang rumit. Karena kita rekapnya itu harus benar-benar dilakukan secara manual. Kalau misalkan belum pakai sistem digital ya, kita harus manual. Kita lakukan setiap hari. Belum lagi kita melakukannya itu untuk rekapan dan lain-lain, ada transaksinya berapa, ada perhitungan transaksi, belum lagi komisinya dilakukan transaksi. Semua perhitungan tersebut akan sangat makan waktu, akan sangat merepotkan, dan juga rawan terjadinya kesalahan. Dalam artian kayak gini, saya ambil tadi case misalkan di bisnis merchant yang menggunakan sistem jasa. Mungkin kayak yang paling sering berjalan adalah biasanya kayak barbershop, ada car wash, lalu ada salon kecantikan, ada tempat facial refleksi. Nah, biasanya bisnis seperti itu, mungkin teman-teman juga tahu, gaji karyawan tuh biasanya mereka nggak dikasih pokoknya tuh angkanya mungkin kecil. Mungkin contoh,
angka pokoknya adalah di angka 1 juta rupiah untuk gaji pokoknya. Tapi karyawan tersebut perhitungannya nanti adalah dari jasa yang mereka kerjakan. Contoh, potong rambut harganya Rp50.000. Potong rambut Rp50.000 itu sebenarnya nggak Rp50.000 buat merchant, nggak Rp50.000 buat pemilik bisnisnya. Tapi dibagi nih, Rp30.000 untuk pemilik bisnis, Rp20.000 adalah untuk setiap kali melakukan potong rambut si caster tersebut. Bayangkan dalam satu outlet kita punya 5 karyawan, lalu transaksinya rata-rata tuh di angka 50-100 per harinya. Itu rekapan percatatan satu-satu, itu rawan banget terjadi missing. Belum lagi perhitungannya beda. Belum lagi contohnya karyawan senior komisinya bisa dapat di angka 20.000, kalau masih junior komisinya 15.000. Belum lagi nanti perhitungannya karyawan A, karyawan B, jumlah transaksinya berapa. Nah, rekapan-rekapan tersebut dilakukan secara manual itu akan sangat makan waktu banget, dan itu mungkin kita bahkan membutuhkan tambahan karyawan untuk mengelola hanya sekedar perhitungan komisinya aja. Belum lagi nanti perhitungan gaji, belum lagi kalau ada komponen lain seperti komponen kehadiran, belum lagi nanti ada potongan biaya asuransi, belum lagi potongan buat BPJS Kesehatan dan lain-lain. Itu kondisinya akan sangat menyulitkan kalau kita masih menggunakan sistemnya manual seperti itu. Oke, kita next. Nah, lalu resiko pencatatan secara manual di sini rawan terjadi kesalahan karena murni mengandalkan ketelitian manusia. Yang saya sampaikan tadi, kita mungkin kita ada experience, kita ada pengalaman, kita ada mengandalkan, tapi based on pengalaman tersebut, saat kita melakukan secara manual ada resiko karena kita teliti, mungkin kita ada yang skip 1-2. Resikonya dalam artian bisa jadi kerugiannya dari dua sisi, bisa jadi kerugian dari karyawannya maupun kerugian dari kita sebagai pemilik bisnis. Kita pembayarannya melebihi angka yang harus kita keluarkan. Belum lagi nanti ada resiko yang lain juga. Lalu banyak kemungkinan kecurangan, ada banyak celah untuk dilakukan manipulasi. Contoh, kalau misalkan perhitungan absensi kehadiran itu dihitungnya dari absensi, lalu perhitungannya diambil dari yang lain. Nah, komponennya ini itu berpengaruh banget ya teman-teman ya. Jadi dari komponen-komponen tersebut ada celah untuk terjadi kecurangan. Gimana perhitungan kehadiran, karena mungkin kita yang nggak standby di outlet, belum lagi takutnya dari sistem manual tersebut ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh karyawan, ataupun mungkin dari kekurangan tersebut bisa mengakibatkan kerugian buat kita si pemilik bisnis maupun ke karyawan. Lalu membutuhkan waktu yang lama, itu udah pasti. Mungkin kalau kita spend waktu menyiapkan adalah setiap hari kita lakukan, mungkin kita bisa nyicil-nyicil. Tapi kan nggak semua pemilik bisnis, nggak semua business owner itu mereka standby dan mengelola semua kebutuhannya di outlet, apalagi sendirian. Belum lagi kalau misalkan bisnis tersebut adalah sebagai passive income, jadi ada kerjaan utama. Itu dengan sistem manual tuh owner tidak bisa fokus ke hal-hal yang lain lebih krusial. Jangan sampai kita punya bisnis, kita harus mikirin biaya marketingnya, di mana kita biayarin untuk hitung HPP-nya. Belum lagi perhitungan laba rugi dan lain-lain. Akhirnya dari komponen-komponen tersebut itu bisa kita fokuskan ke yang hal-hal lain nih. Oh, gara-gara saya ngitungin gaji, ngitungin komisi dan lain-lain, akhirnya hal-hal utama yang harusnya kita kerjain itu bisa jadi skip kayak gitu. Jadi dengan adanya digitalisasi diharapkannya si owner nggak fokus ke hal-hal yang bisa dikerjakan secara sistem. Jadi dikerjakan secara manual itu kita hilangin itu. Jadi kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih krusial kayak gitu. And the next. Nah, ini keuntungan untuk sistem digital. Pencatatan terjadi secara otomatis dan hasilnya akurat. Jadi dari pencatatan yang terjadi ini kita udah tahu nih, kita bahkan bisa melihat historical yang transaksinya kapan, karyawannya siapa, perhitungannya seperti apa, komponennya apa aja yang dia sediakan. Kita bisa lihat data absensinya, kita bisa sesuaikan dengan nilai komisi, bahkan komisinya kalau komisinya bulan ini harusnya nggak sampai segini deh. Lihat coba detailnya bisa atau nggak sih? Dengan sistem digital kita bahkan bisa lihat sampai nomor stroke, nomor bill, bahkan jam transaksinya pun bisa kita cek. Itu keuntungannya digitalisasi dalam bentuk sistem penggajian, termasuk di komisinya juga. Semua data lengkap, jadi tercatat dengan lengkap dan bisa dilacak, tidak ada celah kecurangan. Jadi dia mengambil kecurangan dari mana? Karena semua prosesnya, baik dari perhitungan komisi, perhitungan gaji, semua komponen tersebut sudah ada historikalnya. Jadi kita nggak bisa cari celah. Misalkan ini komisinya karyawan ngerasa, kok seharusnya saya komisi di laporan saya kehitungnya segini deh. Kok saya terimanya cuma ada segini, saya harusnya ada lebih ini. Kita bisa lihat buktinya, ini ada historikalnya, ini ada transaksinya seperti apa.
semuanya bisa kita berikan, datanya bisa dilacak dan bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Bisa selesai dalam waktu singkat, owner bisa fokus ke hal yang lebih penting, yang krusial. Ini sama seperti tadi teman-teman ya. Jadi dengan ada di ownernya nggak perlu lagi spend waktu yang harus tiap hari harus nantengin, hitungin komisinya manual, hitungin daftar kehadirannya manual, belum lagi dihitung kayak perhitungan potongan gaji pokok, perhitungan untuk biaya asuransi, biaya untuk ketenagakerjaan BPJS dan lain-lain. Semuanya sudah ada tersistem dan sudah ada laporannya secara digital. Jadi kita nggak perlu lagi spend, benar-benar kayak di digitalisasi itu kita mau ngecek seminggu sekali, setiap hari, sebulan sekalipun, rekapannya detail. Jadi owner tinggal melakukan revisi-revisi tertentu, misalkan ada komponen-komponen yang di luar, contohnya ini ada kerusakan barang harus dilakukan ada komponen potongan, belum lagi misalkan ada minus stock opnam dan lain-lain, itu harus ada pengurangan untuk gaji dan lain-lain, itu kita tinggal hal-hal spesifik yang sisanya aja. Jadi yang utama-utamanya itu sudah tersistem dan rekapannya pun sudah lengkap gitu. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin sebelum tadi kita masuk yang di back lagi Mas Adit, kita ada video yang bisa ditampilkan terlebih dahulu nih sebelum kita masuk ke komponen yang detailnya. Boleh silahkan. Kita ada video teman-teman yang bisa ditampilkan sebelum kita lanjut ke komponennya, sistemnya seperti apa yang disediakan. Oke, sorry. Ini mungkin sorry Mas Adit, ini ada videonya ya. Sorry, sebelumnya kita masuk ke sini. Dijelasin dikit dulu aja Mas Hen, habis ini videonya di play. Oh, di sini dulu ya berarti ya masuknya ya. Oh ya, kita play sekarang videonya. Oke. Boleh di play dulu Mas, silakan. Sebagai pemilik bisnis, mengatur karyawan dan memenuhi kebutuhan mereka menjadi hal yang cukup memakan waktu dan biaya. Mulai dari mengelola data karyawan, mengatur komisi, hingga cek jadwal shift karyawan. Saatnya pakai fitur karyawan dari Maju. Kelola data karyawan, hak akses, absensi, komisi, hingga jadwal kerja mereka hanya dari satu dashboard. Selain itu, kamu juga bisa atur komponen penggajian dan jadwalkan penggajian secara otomatis di tanggal tertentu. Kamu juga bebas transfer gaji karyawan ke rekening bank berbeda atau buka rekening baru untuk karyawan pada bank yang berpartner dengan Maju loh. Jadi kamu bisa transfer gaji langsung dari rekeningmu ke rekening karyawan lewat fitur karyawan. Semua karyawanmu juga bisa akses semua kebutuhan lebih mudah dengan aplikasi Maju Teams. Karena sudah terintegrasi dengan fitur lengkap manajemen karyawan Maju, karyawanmu jadi bisa lebih produktif dengan kemudahan absensi, cek slip gaji, hingga proses pengajuan ambil gaji lebih awal. Dengan fitur karyawan Maju, kelola karyawan dan penuhi segala kebutuhan mereka jadi lebih praktis hanya dari genggaman. Apapun bisnismu bisa maju. Oke, tadi berikut adalah video ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu fitur yang solusi dari Maju sediakan nih. Jadi di Maju kita menyediakan menu karyawan yang dimana komponen di menu karyawan tersebut terbanyak komponen di dalamnya. Jadi komponen-komponennya itu ada dari payroll-nya, ada daftar karyawannya, ada daftar shifting, ada aplikasi Maju Teams, lalu ada juga perhitungan manual untuk komponen potongan maupun perhitungan harian. Nah, jadi dari Maju kita mempunyai fitur payroll. Jadi payroll adalah fitur di dashboard Maju yang memungkinkan untuk business owner melakukan pengaturan dan pembayaran gaji karyawan baik secara otomatis maupun manual. Jadi walaupun perhitungannya otomatis, teman-teman tetap punya akses untuk contoh ada perubahan komponen gajinya, kita mau input untuk potongan denda, keterlambatan, atau misalkan ada potongan yang lain, itu tetap bisa kita lakukan. Termasuk kita mau input ada bonus tambahan, kita ada misalkan komponen-komponen yang bisa kita berikan kepada karyawan, itu semuanya sifatnya fleksibel karena dari sini menunya kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan di outlet kita. Jadi terdapat menu khusus di bagian karyawan, di bagian dashboard. Jadi di situ ada menu payroll. Jadi mengatur segala hal yang berkaitan dengan penggajian karyawan. Lalu komponen pendapatan maupun potongan bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan business owner. Nah, kalau kita masuk di komponen ini, teman-teman, jadi kita bisa masukin gaji pokoknya berapa. Lalu di situ ada tunjangan BPJS-nya berapa. Lalu ada dua komponen yang kita bisa hitung otomatis.
yaitu adalah kehadiran sama komisi. Kita mungkin bingung nih, banyak dari teman-teman mungkin yang karyawan mungkin ada yang sifatnya lagi dia part-time, misalkan lagi magang, atau bisa juga bahkan karyawan tersebut dibayarkan berdasarkan kehadiran mereka. Dengan adanya Majo Teams di sini, dalam artinya si fitur payroll yang ada di Majo, karyawan tersebut perhitungan gajinya akan otomatis terinput ketika karyawan tersebut melakukan absensi masuk dan absensi pulang. Jadi mereka melakukan absensi aja, kita nggak perlu lagi input komponen untuk pendapatan harian mereka. Itu akan terhitung otomatis. Nominalnya bisa kita input, kita pilih, jadi nominalnya itu per harinya berapa. Misalkan untuk karyawan A hariannya adalah Rp50.000, untuk karyawan B hariannya adalah Rp100.000. Komponen tiap karyawan nominalnya bisa kita atur dan bisa kita bedakan juga untuk nilainya. Perhitungannya pun tapi teman-teman juga bisa nih, misalkan saya pengennya kalau harian itu tidak terhitung secara otomatis, saya butuh secara manual karena ada kalkulasi perhitungan per 10 hari, 20 hari, 30 hari misalkan. Nah, dari report tersebut, untuk kehadirannya pun bisa kita atur. Kita mau tarik secara otomatis dari data absensi, atau bisa juga manual, kita isi berdasarkan nanti pas kita buat slip gajinya atau perhitungan untuk proses penggajian. Belum lagi nanti ada perhitungan otomatis yaitu untuk di fitur komisi. Komisinya pun bisa kita tarik datanya otomatis berdasarkan komisi karyawan. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, lalu di sini business owner juga bisa menetapkan tanggal awal dan tanggal lahir perhitungan gaji. Menentukan rekening yang digunakan untuk melakukan pembayaran gaji, serta memilih metode pembayaran, manual maupun otomatis. Jadi kalau misalkan di bagian payroll di sini, teman-teman, di Majo itu kita bisa atur nih, untuk perhitungan gajinya itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Mungkin kalau kita bicara di corporate itu biasanya perhitungan gaji adalah tanggal 20 sampai tanggal 21. Jadi ada 30 hari yang bisa kita kita atur, lalu nanti tanggal penggajiannya misalkan tanggal 28. Jadi perhitungan komponen gajinya tersebut kita punya tanggal 21 dari bulan kemarin sampai tanggal 20 di bulan ini. Nah, di situ juga bisa kita atur untuk komponennya, pendapatan maupun potongan diatur sesuai dengan kebutuhan business owner. Lalu mengenai payroll, jadi mengatur untuk berkaitan semua tentang penggajian. Jadi bisa kita atur pembayaran penggajiannya pun, Majo menyediakan untuk penggajian otomatis. Jadi salah satu kita menyediakan juga penggajian otomatis untuk teman-teman kita bekerja sama dengan Bank Raya. Mungkin kalau teman-teman tahu Bank Raya itu adalah salah satu anak perusahaan dari Bank BRI. Jadi kalau misalkan Bank BRI, dulu teman-teman ada Bank BRI dan anak perusahaan itu ada namanya Bank Raya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan rekening Bank Raya dan karyawan di outlet tersebut menggunakan Bank Raya juga, untuk sistem penggajian itu bisa dilakukan transfer secara otomatis. Jadi dari komponennya tinggal kita verifikasi penggajiannya sudah sesuai atau belum angkanya, komponennya sesuai atau belum, tinggal kita proses, nanti dari rekening outlet itu penggajian bisa dilakukan otomatis langsung ke rekening karyawannya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan rekening Bank Raya, tetap bisa menggunakan si fitur payroll yang ada di Majo, teman-teman. Hanya saja untuk proses penggajiannya, transfernya dilakukan secara manual, hanya proses transfernya aja. Tapi secara perhitungan, komponennya tetap bisa dilakukan secara otomatis. Seperti itu. Ini adalah untuk di bagian komponen payroll yang untuk mengatur segala hal berkaitan dengan penggajian karyawan. Oke, boleh di next. Nah, untuk fitur payroll, berjalan otomatis dapat memungkinkan owner untuk mencatat data karyawan. Nah, jadi di fitur payroll ini kan kita berhubungan juga dengan fitur karyawan, teman-teman. Nah, di fitur karyawan ini, komponennya kan banyak. Komponennya itu kita pengen butuh ada data rekening karyawan. Kita butuh pengen nomor BPJS. Nah, semua data-data tersebut sudah kita sesuaikan juga dengan data pendukung. Data pendukungnya adalah memungkinkan owner untuk mencatat karyawan dengan lebih detail. Antaranya di sini kalau teman-teman lihat, jadi pas nambahin karyawan itu kita bisa input adalah karyawan tersebut namanya siapa, nomor teleponnya berapa, lalu itu basic ya, data nama, nomor telepon, posisinya sebagai apa. Lalu kita bisa input lagi adalah nanti kapan karyawan tersebut mulai bekerja. Status karyawannya apa? Karyawan tetap, karyawan part-time atau karyawan kontrak. Kita bisa masukin ada datanya. Jadi ada nomor BPJS kesehatan. Misalkan bisa kita upload nomornya dan fotonya juga. BPJS tenaga kerjaan bisa kita input, kita upload. Belum lagi nanti kalau misalkan ada NPWP dan misalkan ada nomor rekening, semuanya itu bisa diinput. Termasuk sampai data KTP.
Jadi sewaktu-waktu di komponen penggajian tersebut kita membutuhkan proses seperti kita mau masukin nih, saya pengen masukin adalah untuk proses pembayaran BPJS-nya. Nomornya pengennya itu dari mana? Kita tinggal cek daftar karyawan, dari karyawan tersebut data-data pelengkapnya itu sudah tersedia. Kita pengen gaji karyawan, transfernya kemana? Kita lihat karyawannya, kita lihat nomor rekeningnya, oh sudah tersedia. Jadi semua komponen tersebut menyediakan. Dan sebenarnya dari proses ini juga teman-teman nantinya, setelah data karyawan udah di-input ini, data karyawan tersebut bisa juga diatur untuk lihat shiftingnya. Jadi jadwal kerjanya masuk jam berapa, pulang jam berapa. Lalu jadwalnya bisa kita atur setiap minggu atau bahkan kita bikin untuk 1 tahun ke depan itu jadwal untuk shifting dan masuk kerjanya itu bisa kita atur termasuk jam libur. Kayak gitu. Ini untuk di bagian dari informasi karyawan. Karena informasi karyawan di sini sifatnya penting banget teman-teman ya, karena semua proses yang berjalan nantinya dari fitur payroll sampai fitur absensi yang paling sederhana, semuanya komponennya diatur dari sini, dari data karyawan. Oke, kita next. Lalu ini fitur payroll juga memungkinkan owner untuk mengatur komponen gaji lewat menu struktur gaji. Nah, di bagian struktur pendapatan, business owner bisa mengatur nominal gaji pokok, tunjangan BPJS, insentif kehadiran, jumlah komisi, bisa diatur secara otomatis maupun manual, dan ada uang, misalkan ada kayak contoh uang makan. Lalu sebagai bagian potongan, pemilik bisa mengatur nominal gaji jika karyawan melakukan keterlambatan maupun dikenakan potongan wajib untuk iuran BPJS. Nah, dari struktur gaji, teman-teman, jadi di bagian menu struktur gaji, di menu payroll yang ada di Maju, itu kita memungkinkan untuk perhitungan potongannya maupun pendapatannya. Dan di sini kita customize. Jadi kalau secara defaultnya Maju itu ada gaji pokok, ada tunjangan BPJS, ada kehadiran, lalu ada komisi. Jadi ada 4 komponen utama. Gaji pokok misalkan kita masukin ada 2 juta. Terus misalkan ada tunjangan BPJS. BPJS subsidi dari kantor diberikan misalkan Rp100.000 contoh. Lalu diberikan lagi yang ketiganya adalah komponen kehadiran. Kehadiran diambil dari absensi per harinya 50.000 misalkan setiap dia melakukan kehadiran. Lalu ada komisi ditarik dari jasa yang mereka kerjakan. Perhitungan otomatis, tapi di luar itu saya pengen ada lagi nih Mas nih. Bisa kita tambahin misalkan ada bonus gitu. Lalu misalkan apalagi tambahan komponennya adalah ada komisi. Lalu misalkan ada tambahan komponen lain lagi. Itu bisa kita tambahkan. Yang mana komponen-komponen yang kita buat nantinya akan tampil pada slip gaji yang akan diberikan kepada karyawan. Termasuk biaya potongan. Dan potongan di sini bisa kita atur nih. Potongan misalkan terlambat, ada potongan untuk BPJS, ada potongan untuk misalkan denda potongan, misalkan ada potongan lagi untuk kehilangan, misalkan stok opnam dan lain-lain yang biasa diterapkan untuk bisnis retail tuh, biasa ada stok opnam, kalau ada minus itu salah satu disubsidikan karyawan harus bertanggung jawab untuk kehilangan produk tertentu misalkan seperti itu masuk ke dalam komponen. Sifatnya fleksibel, bisa kita atur dan komponen gaji ini bisa diatur spesifik per nama karyawan. Jadi kalau kita punya 10 karyawan, kita bisa setting satu nih. Komponen karyawan A berapa, karyawan B, karyawan C berapa. Dengan karyawan dengan posisi yang sama, kita bisa memberikan bentuknya misalnya gaji pokoknya ada yang berbeda, tunjangannya ada yang berbeda, sesuai dengan kualifikasi yang diberikan oleh di merchant atau bisnis outlet tersebut. Kayak gitu. Sifatnya fleksibel teman-teman ya. Jadi mau ditambahin, mau dikurangin, dan walaupun perhitungannya ini otomatis, semuanya itu akan terekam. Saat proses penggajian, kita mau ubah komponennya pun juga bisa. Jadi ini misalkan kebutuhan perhitungannya otomatis semuanya sudah terhitung, sudah masuk, ternyata pas lagi proses penggajian, oh kemarin saya dapat reporting nih, ternyata ada 3 hari karyawan saya yang ini, dia lupa absen, akhirnya komponen uang hariannya tidak terhitung otomatis, karena komponen dari aplikasi, dia pasti sistemnya kan berdasarkan absen dia masuk. Misalkan ada 3 hari yang dia potongan perhitungannya itu nggak terinput gara-gara dia lupa absen. Misalkan dari kebijakan outletnya, oh itu boleh kemarin karena ada bukti dan lain-lain, kita tambahin komponennya. Itu tetap bisa. Jadi kita bisa melakukan edit, mau itu nambahin jumlah, mau itu ngurangin jumlah, atau misalkan merubah nominal, itu semuanya tetap bisa dilakukan pas proses melakukan payroll-nya. Seperti itu. Ini dari fitur payroll yang untuk bagian di struktur gajinya. Oke, di next. Silakan
Kita lanjut ke yang berikutnya. Oh, yang berikutnya kita akan masuk ke bagian, nah ini bagian fitur payroll ya teman-teman nih. Nah, untuk memastikan laporan keuangan yang akurat, fitur payroll juga terintegrasi dengan sistem pencatatan keuangan di Maju. Ini udah penting banget teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita bicara penggajian, kita udah pasti bicara dengan akuntansi. Karena penggajian ini komponennya kalau misalkan kita bicara di akuntansi atau keuangan ya, ini udah masuk sebagai beban outlet kan, sebagai beban penggajian. Nah, di fitur payroll di sini, setiap kita melakukan penggajian itu, kita bisa atur jurnal account-nya. Jadi ada pemetaan akun gaji, di mana business owner bisa atur uang tersebut akan terdebit mana, kredit kemana. Pembayaran potongannya masuk ke karyawan, misalkan sebagai contoh gaji pokok itu masuk ke akun beban, sedangkan potongan keterlambatan akan berpengaruh ke akun pendapatan dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh teman-teman, misalkan pendapatan kita bisa bicara nih, ada gaji pokok itu masuknya ke beban gaji, lalu BPJS masuknya ke beban asuransi, lalu kehadiran masuknya ke upah harian atau misalkan komisi. Ada lagi perhitungan komisi, itu otomatis terhitung langsung ke jurnal, masuk pemetaan akun gajinya langsung terhitung otomatis. Lalu belum lagi misalkan ada komponen apa lagi nih, bonus. Ada di keuangan akuntansinya, karena akuntansi kita kan udah ada COA-nya teman-teman ya, chart of account-nya, dan COA yang ada di aplikasi Maju, di accounting, itu akan terbaca di laporan jurnal Maju, dan kita sudah menggunakan SAK teman-teman ya, standar akuntansi keuangan. Jadi kita udah mengerti standar internasionalnya, secara komponen COA-COA-nya itu udah tersedia. Jadi kalau mau bayar asuransi, akunnya kemana udah disediakan. Terus kalau misalkan kita pengen terlambat itu masuknya beban apa, udah kita bisa input kayak gitu. Karena kalau misalkan kehadiran kan masuknya sebagai beban outlet, tapi kalau misalkan keterlambatan berarti nanti yang harusnya terdebit jadinya, harusnya terkredit jadinya terdebit karena ada keterlambatan tersebut. Gitu. Jadi baik potongan pendapatan maupun komponen potongan, setiap transaksinya itu sudah akan terjurnal akunnya ke bagian akuntansi Maju. Jadi nggak perlu lagi kita atur nih, ini saya bikin payroll nih, saya bikin pengeluaran, begitu saya cek keuangan, laba ruginya gimana? Laba ruginya terdata. Kita boleh cek laba rugi, misalkan selama bulan ini langsung datang tuh, penjualan kita berapa, HPP kita berapa, bayar pajaknya berapa, terus misalkan ada pengeluaran apa aja. Nanti ada lagi nih, di beban nih, komponen beban gaji berapa, beban BPJS berapa, beban kehadiran berapa, terus komponen buat si insentif, komisi dan lain-lain, semuanya akan terhitung dan langsung terekap ke bagian akuntansi. Yang dimana komponen laba rugi kita itu reportnya udah langsung lengkap banget. Jadi kita nggak perlu bikin kerja 2 kali, udah bikin payroll, report lagi bagian akuntansinya. Itu enggak, kita sekali proses saja semuanya udah langsung terdata seperti itu. Oke, selanjutnya boleh Mas Adit. Kita next selanjutnya, ini ada video lagi harusnya teman-teman untuk di bagian sebelum kita masuk ke yang komponen selanjutnya, karena kita ada fitur tambahan juga nih selain yang berhubungan dengan payroll yang tadi di awal sempat saya sebutkan. Boleh silakan Mas Adit. Dalam bisnis, karyawan berperan besar untuk meningkatkan produktivitas dan membantu bisnis mencapai suatu tujuan. Maka, penting sekali untuk memberikan karyawan berbagai kemudahan agar mereka bisa terus bekerja secara produktif. Mulai dari kemudahan mengisi absensi, hingga akses pencatatan kerja yang jelas dari perusahaan, seperti penerbitan slip gaji. Yuk, saatnya berikan karyawanmu kemudahan dan kenyamanan dari satu aplikasi karyawan lengkap untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Maju Teams, aplikasi karyawan yang terintegrasi dengan fitur lengkap manajemen karyawan Maju. Memudahkan karyawanmu untuk melakukan absensi, cek jadwal shift, pendataan diri karyawan, ambil gaji lebih awal, dapatkan dan cek slip gaji digital otomatis, hingga akses informasi terupdate tentang bisnismu lebih mudah. Gak perlu repot lagi untuk akses semua kebutuhan karyawan, karena semuanya bisa didapatkan dari satu aplikasi Maju Teams. Apapun bisnismu bisa maju. Oke teman-teman, jadi tadi kita bicara tentang fitur payroll ya. Nah, fitur payroll ini adalah manajemen untuk si pemilik bisnisnya, untuk si ownernya ataupun untuk si bagian akuntansi atau bagian tim accountingnya nih. Nah, dari karyawan apa sih yang bisa mereka dapat, apa yang bisa mereka akses? Nah, di Maju kita juga menyediakan adalah namanya Maju Teams, teman-teman. Jadi Maju Teams ini adalah aplikasi untuk para pegawai yang bekerja di Merchant Maju.
Jadi kalau misalkan di merchant tersebut ada beberapa karyawan, mereka bisa mendapatkan akses untuk Maju Teams ini, aplikasi yang mendukung fitur payroll. Ini bisa digunakan untuk melakukan beberapa fungsi dasar administrasi karyawan. Bisa untuk melakukan lihat slip gaji, misalkan kita pengen lihat untuk jadwal kerja, lalu untuk pengajuan cuti dan lain sebagainya. Nah, di komponennya kalau kita masuk ke Maju Teams, itu nanti begitu kita login, kita bisa lihat nama kita siapa. Lalu kita juga bisa absen. Nah, ini jangan salah juga teman-teman. Di Maju Teams ini ada fitur absensi yang bagus banget. Jadi absennya itu bisa foto. Jadi ada foto masuk, ada foto pulangnya, fotonya kelihatan, dan juga bisa tercatat location-nya. Jadi contoh kalau teman-teman punya karyawan yang sifatnya mobile, dia absen dari lokasi tertentu, itu sudah ada geotagging. Jadi mereka selain absen, ada foto mukanya kelihatan, dan location-nya kelihatan. Dan bisa kita atur radiusnya. Contoh karyawan mobile areanya adalah 1-2 km dari outlet. Kita bisa atur. Jaraknya adalah 2 km. Jadi kalau di luar 2 km, karyawan tersebut tidak bisa melakukan absensi. Kayak gitu. Lalu lengkap dengan fitur absen, pengajuan cuti, kasbon, perhitungan komisi, serta manajemen keuangan. Jadi karyawan, mereka contoh kayak tadi, bisnisnya di outletnya misalkan barbershop, dia pengen, oh saya seminggu ini komisi udah berapa ya? Mereka bisa lihat komisi mereka. Bisa lihat komisinya, lalu mereka bisa lihat jadwal kerja, lalu bisa ngajuin cuti dan lain-lain, semuanya tersedia dari Maju Teams. Nanti kelihatan contohnya teman-teman begitu lihat jadwal kerja, kita tahu nih, oh besok hari Senin saya jadwal kerja masuk jam 7 sampai jam 12, lalu shift 2-nya jam berapa sampai jam berapa. Itu semuanya bisa terlihat. Jadi kita bisa lihat jadwal hari ini sampai seminggu ke depan atau bahkan bulan depan jadwalnya. Belum lagi ada juga fitur reservasi teman-teman. Jadi reservasi ini sebagai contoh, ini reservasinya udah spesifik banget nih. Kita bahkan masuknya udah bisa kayak contoh klinik kecantikan. Klinik kecantikan ada reservasi, reservasinya ini misalkan terdata sebagai reservasi untuk karyawan A. Nah, di karyawan yang menerima reservasi nanti, di Maju Teams-nya kelihatan, oh besok saya masuk jam 7. Saya lihat besok jam 8 saya harus melakukan treatment untuk konsumen atas nama A. Jam berapa sampai jam berapa? Treatmentnya apa? Misalkan di situ treatmentnya ada hair coloring. Jadi si karyawan tersebut tahu besok saya jam 9 pagi saya harus melakukan hair coloring untuk konsumen atas nama Dela Aruna kayak gitu. Jadi bisa kelihatan. Jadi komponen-komponen tersebut informasi reservasi, jadwal melayani pelanggan itu bisa langsung kita lihat. Jadi kalau misalkan dia shifting besok hari Senin misalkan dia pengen lihat oh besok saya udah ada jadwal nih. Saya jam 9 melayani konsumen A, jam 10 konsumen B, jam 12 konsumen C. Kalau misalkan jadwal konsumen tersebut reservasi penuh, itu juga bisa kelihatan oleh kasirnya. Jadi nggak akan ada yang bertumpuk. Belum lagi nanti ada juga notifikasi. Jadi memungkinkan untuk karyawan tersebut dapat informasi nih dari business owner-nya. Contoh, aduh, karyawan nih kalau misalkan lagi di outlet, mungkin sebelum saya pengen ngeblasting dia biar saya nggak ngasih satu-satu informasinya. Saya kirim aja langsung dari Maju Teams, saya kasih notifikasi. Reminder, besok ada long weekend, terus ada visi misi perusahaan, belum lagi misalkan ada campaign promo. Jangan lupa diinformasikan per nanti jam 12 ada promo aktif di 30%, bisa tawarkan kepada pelanggan. Nah kita nggak perlu tuh ngasih remindernya, harus ngejapri atau nge-WhatsApp karyawan kita satu-satu. Tinggal kita masukin ke Maju Teams, nanti semua karyawan yang mengakses akan mendapatkan notifikasi kayak gitu. Ini adalah untuk yang di Maju Teams-nya. Oke, boleh di next. Nah, lalu di sini di Maju juga kita memiliki pemilik bisnis secara detail berhak memiliki akses Maju Teams. Pengaturan bisa dilakukan melalui Maju Teams yang ada di dashboard. Selain itu, bos owner juga bisa mengirimkan notifikasi pengumuman khusus perihal cuti bersama, event khusus, kebijakan baru, atau promo-promo tadi yang ditampilkan. Jadi nanti dari karyawan terima notifikasi, bisnis owner-nya itu bisa langsung akses dari bagian dashboard-nya aja. Di dashboard-nya itu tinggal akses Maju Teams, lalu bisa ngirim notifikasi. Dan Maju Teams ini teman-teman, ini bisa sebagai contoh mungkin di masa-masa tertentu, kita pengen Maju Teams ini diakses untuk beberapa karyawan tertentu aja. Contoh hanya untuk staff biasa, lalu ada manajer, ada accounting, mereka mengakses Maju Teams. Tapi untuk beberapa staff lain, misalkan untuk bagian kebersihan, atau misalkan bagian gudang atau keamanan, mereka nggak memerlukan. Nah, itu bisa kita filter. Kita tetap bisa input, tetap bisa bikin komponen gaji, tapi
di bagian akses MajoTips untuk absensinya kita hanya peruntukkan untuk beberapa orang aja. Aksesnya hanya terbatas untuk orang-orang yang kita pilih aja. Itu bisa dilakukan. Karena sifatnya fleksibel, aksesnya bisa dilakukan, dan ini hanya membutuhkan nomor telepon karyawan aja untuk input si data MajoTips-nya. Jadi mereka nanti tinggal input dengan nomor telepon mereka, begitu mereka login, mereka langsung masuk ke daftar karyawan outlet atau merchant yang kita atur. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada mekanisme payroll dan MajoTips, teman-teman. Jadi prosesnya sebenarnya sederhana banget. Prosesnya adalah business owner melakukan input data karyawan ke dashboard. Jadi kita input dulu nih karyawan-karyawan kita yang ingin kita data untuk gajiannya, untuk komisinya, ataupun MajoTips-nya. Setelah udah kita input daftar karyawannya, business owner melakukan pengaturan payroll. Jadi kita atur komponen gajinya. Gaji itu dihitung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tutup bukunya. Lalu metode transfer gajinya seperti apa, lalu jadwal kerja karyawannya kita atur, semuanya di setup di dashboard. Setelah udah kita masukin karyawan, kita atur gaji, komponen, dan lain-lain. Nah, ketika proses penggajian tiba, owner membuat transaksi gaji di dashboard dan melakukan pembayaran, baik secara manual, kita transfer manual, ataupun otomatis menggunakan bank raya. Nah, setelah gajinya itu dikirim, diproses, sudah selesai, karyawan download nanti tinggal login ke aplikasi MajoTips ya. Nanti bisa lihat tuh gaji mereka berapa, bisa download slip gajinya. Lalu mereka bisa lihat untuk absennya, perhitungan komisinya detailnya seperti apa. Rekapannya pun bisa tertanggungjawabkan seperti itu. Termasuk komponen ada cuti, kasbon, dan lain-lain. Itu adalah mekanisme payroll yang ada di aplikasi Majo. Oke, kita next. Selanjutnya ini ada sedikit video panduan, teman-teman. Jadi di sini ada video panduan untuk input karyawannya. Kita langsung play aja. Nah, di sini teman-teman, untuk input data karyawannya, ini adalah untuk menambah data karyawan. Jadi kalau kita masuk di Majo, itu ada komponen pengaturan, di situ ada karyawan. Masuk daftar karyawan, di situ ada komponen karyawan yang bisa kita tambahkan. Jadi data karyawan itu kita bisa masukin user ya, bisa masukin foto, ada nama, hak akses, nomor telepon bisa kita input, ada email, lalu ada posisi yang bisa kita atur juga. Lalu masukin PIN. Nah, sebenarnya komponen bisa kita tambahin lagi. Untuk lengkapnya kita bahkan bisa masukin sampai data ada KTP, nomor telepon, BPJS, dan lain-lain, itu juga bisa diinput di situ untuk pelengkapnya. Kita next. Nah, di sini ada pengaturan untuk payroll-nya, teman-teman. Kita bisa lihat videonya. Nah, untuk di komponen pengaturan payroll-nya, kita dimasuk di bagian menu karyawan. Di menu payroll, kita bisa atur adalah perhitungan gajinya. Nah, kita bisa kita masukin gaji pokok, diaktifin. Ada BPJS, ada kehadiran, ada komisi. Bisa kita aktifkan, bisa tidak. Lalu ada komponen potongan terlambat, lalu potongan BPJS, potongan asuransi, dan lain-lain. Itu bisa ditambahkan, dan bisa kita opsi tambahan lagi tuh. Ada denda. Jadi sifatnya customize, teman-teman ya. Lalu ada struktur tanggalnya juga. Kita perhitungan gaji tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu bisa kita atur untuk bukunya, rekeningnya. Kalau misalkan kita pakai bank raya itu bisa otomatis, tapi kalau manual pun juga bisa dilakukan. Kalau sudah, bisa langsung kita tinggal simpan komponen gaji di outlet tersebut, kita sudah diatur. Kita ke selanjutnya lagi. Nah, di sini ada pengaturan untuk gaji karyawan. Nah, untuk pengaturan gaji karyawan, kita masuk di menu karyawan juga, teman-teman. Nah, kalau gaji karyawan di sini, bisa kita atur adalah spesifik per nama karyawannya. Jadi begitu kita masuk di menu karyawan, kita masuk di menu payroll. Kalau kita masuk daftar gaji karyawan, nah karyawan kita kan ada banyak nih. Setiap nama karyawan di situ yang terdata, kita bisa cari nama karyawan siapa yang mau kita setup. Contoh di situ ada nama karyawan adalah namanya di sini atas nama Jevano. Nah, di sini kita bisa masukin gaji pokoknya berapa, komponennya, BPJS yang diberikan dari outlet berapa masuknya,
kehadiran, ini terhitung otomatis setiap hari di absen, tanggal 5.000, ada lemburnya, kalau ada tunjangan yang sifatnya nanti tetap bisa kita ubah teman-teman ya. Potongannya apa aja? Ada terlambat, BPJS, lalu misalkan ada perusakan barang atau kehilangan, potongan untuk koperasi, lalu ada denda dan lain-lain, itu bisa kita input. Dan nantinya setiap proses penggajian, komponen yang terhitung otomatis itu sifatnya tetap bisa kita ubah. Misalkan ada yang nggak sesuai, atau misalkan ada yang mau direvisi, itu tetap bisa dilakukan. Kita next lagi. Lalu di sini pemetaan gaji karyawan. Nah, pemetaan gaji karyawan itu ini adalah untuk di bagian akuntansinya teman-teman. Jadi di sini tadi sempat saya jelaskan bahwa untuk gaji tersebut bisa kita atur nih keuangannya kemana arahnya. Jadi misalkan untuk keuangan nih terhubungnya kemana nih? Kalau misalkan gaji karyawan, gaji pokok masuknya sebagai beban gaji. Terus misalkan tunjangan BPJS sebagai beban asuransi. Uang harian masuknya sebagai upah harian. Secara keuangan itu reportnya sudah akan terdata seperti itu. Jadi next. Nah, di sini yang terakhir ada menggunakan untuk Maju Teams-nya teman-teman. Ini video untuk yang aplikasi yang diakses oleh karyawan. Boleh silakan. Nah, untuk di bagian Maju Teams, ini aplikasi yang dipakai untuk pegawai yang ada di Merchant Maju. Mereka download dari handphone mereka masing-masing. Mereka tinggal login dengan email password yang diterima. Nah, begitu mereka masuk, nanti kelihatan tuh nama karyawan siapa beserta fotonya, jadwal kerjanya seperti apa. Di sini bisa jadwal kerja, mereka bisa melakukan absensi. Absensinya bisa kelihatan ada absen masuk, absen pulang, jam kerjanya ada foto location kan kelihatan. Lalu ada mereka bisa lihat slip gaji. Slip gaji tersebut bisa di-download. Dan mereka bisa lihat nanti komponennya seperti apa. Jadi detail slip gajinya bisa kelihatan semuanya. Seperti itu. Oke, di next. Nah, di sini absensi via Maju Teams. Ini contoh untuk absennya, teman-teman. Ini untuk absen di Maju Teams. Jadi sama seperti tadi. Sebenarnya kalau misalkan login teman-teman ya, kalau udah pernah login sekali, mereka nggak perlu kayak harus login ulang, dia akan tetap masuk. Nah, untuk absensinya, mereka absen masuk, location-nya kebaca. Ada location, ada fotonya. Nah, fotonya itu kelihatan tuh, ada foto masuk, absennya jam berapa, pulang jam berapa, location-nya di mana, itu bisa kelihatan. Nah, ini adalah komponen yang tersedia untuk di bagian absensi karyawan yang ada di Maju Teams. Jadi kita nggak usah takut nih, absennya dari mana nih, bener nggak absennya? Kan mukanya kan nggak mungkin bisa pakai muka orang lain ya. Gitu. Jadi bisa kelihatan di situ. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang payroll dan Maju Teams yang ada di Maju teman-teman. Jadi saya informasikan tadi bahwa komponen-komponen tadi ini adalah membantu perhitungan untuk di outlet kita, perhitungan otomatis untuk perhitungan komisi, perhitungan gajian yang dimana yang tadinya kita lakukan secara manual dengan sistem digital itu bisa menghemat banyak waktu dan komponen-komponennya lengkap banget dan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan merchant atau bisnis kita seperti apa. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin dari saya itu aja teman-teman untuk payroll karena waktu kita juga sudah habis teman-teman nih. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat nih buat teman-teman mengenai untuk sistem payroll dan juga Maju Teams tadi. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan teman-teman kebayang tuh, oh manfaatnya sebanyak ini loh ternyata, fiturnya sebanyak ini, selengkap ini. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa manfaatkan. Dan semuanya, teman-teman juga jangan ragu ya, misalkan pengen coba aplikasinya, ngerasa ada yang masih belum lancar, itu kalau misalnya teman pakai Maju, boleh banget hubungin ke teman-teman baik sales ataupun yang support Maju, itu pasti akan dibantu. Seperti itu. Oke, makasih banyak nih Kak Hendra atas pemaparan materinya tentang cara mudah gitu ya mengatur penggajian karyawan. Nah, teman-teman tadi juga pasti udah simak ya dari awal ya gitu kayak oh ternyata emang digital tuh bikin serba mudah ya, Mama bener. Jadi memudahkan semuanya gitu ya daripada ribet ngurusin pakai manual, semua serba digital. Jadi tadi Kak Hendra udah mention solusinya apa, kita kasih solusi dari aplikasi Maju juga menggunakan fitur Maju Teams tadi ya Kak Hendra ya. Karena Maju Teams udah lengkap banget semua. Bahkan selain
pengaturan penggajian, tadi ada juga untuk absensinya juga. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi ketika running bisnis, karyawannya tetap tertib, cuma tinggal menggunakan Maju Teams aja gitu ya, Kak Hendra ya. Betul Oke. Kak Gima. Oke deh kalau gitu, makasih Kak Hendra untuk presentasinya. Mungkin kita akan buka sesi Q&A dulu gitu untuk mempersingkat waktu ya. Langsung aku buka aja nih, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama ada pertanyaan dari Kak Ken. Selamat sore, mau tanya, saya punya usaha cuci mobil. Kalau komisinya per transaksi dibagi beberapa orang, apakah bisa dihitung otomatis? Terima kasih. Itu mungkin bisa Oke, dijawab Kak. ini dari Kak Ken ya berarti tadi ya? Kak Ken, betul. Oke, jadi ini saya bagus banget. Jadi punya usaha cuci mobil, komisi per transaksi beberapa orang, apakah bisa dihitung otomatis? Ini bener banget nih. Jadi kalau misalkan di car wash itu, biasanya mereka karyawan itu dibayarnya, kalau teman-teman tahu juga, mereka biasanya mendapatkan komisi dari apa yang mereka kerjakan. Oke, car wash-nya kita bisa cara dua sistem. Misalkan kalau car wash buat motor, biasanya satu motor satu orang yang mengerjakan nih. Kita cuci motor bayar 20.000 misalkan, komisi karyawan 10.000, milik bisnisnya Rp1.000. Itu bisa tercatat otomatis, rekapannya terdata dari nomor struknya, dari karyawan siapa yang melayani, pelanggannya kalau disimpan nama pelanggannya juga akan tersimpan. Datanya di situ semuanya akan masuk berhitung otomatis. Nah, kalau pertanyaan Kak Ken ini adalah berarti untuk bisnis mobil. Nah, di mobil itu biasanya kalau cuci mobil yang ngerjain itu nggak cuma satu orang, bisa 2 orang atau 3 orang untuk proses pengerjaannya. Nah, yang pertama adalah komisi di Maju itu bisa dihitung berdasarkan adalah per produk ataupun per persentase. Mau bisa nominal, bisa persentase, bisa per produk atau transaksi. Pertama itu. Jadi kalau misalkan kita ambil adalah per transaksi. Misalkan satu transaksinya berarti nominal 100.000, 200.000, 300.000, berapa persennya atau nominalnya bisa kita ambil. Nah, yang sering terjadi kalau di car wash berarti komisi itu berdasarkan adalah per produknya. Kita cuci mobil harganya Rp100.000. Nah, lalu cuci mobil ada yang harga Rp200.000. Itu biasanya komponennya berbeda. Misalkan cuci biasa harganya Rp100.000. Itu adalah cuci, vakum, sama polis misalkan. Ada 3 orang yang ngerjain nih. Ada yang cuci, ada yang vakum, ada yang polis. Nah, kalau misalkan komisinya itu dibagi rata atau nominalnya sama, itu bisa banget kan nih. Kita atur adalah ini syarat pertama adalah 3 karyawan tersebut nilai komisinya sama. Kalau komisinya sama, berarti kita input adalah karyawan-karyawan tersebut, lalu nominal komisinya bisa kita set up. Jadi nanti pas pengerjaan cuci, kasir tinggal milih nih, karyawannya siapa yang ngerjain. Karyawannya adalah A, B, C. Kita klik. Nah, karyawannya udah kita klik, nanti secara reporting mereka akan dapat nomor bilnya, nilai komisinya berapa, transaksi berapa, itu akan bisa terhitung otomatis. Tetapi, in case nih, ini yang sering terjadi, biasanya komisinya itu berbeda. Karyawan yang nyuci beda, karyawan yang polis beda, karyawan yang detailing beda. Paketnya misalkan ada harganya 200.000 misalkan paketnya. Misalkan untuk yang cuci komisinya Rp10.000, untuk yang vakum Rp20.000, untuk yang polis Rp20.000 juga. Nanti bisa kita atur nih kan nih, produk utamanya adalah cuci mobil. Nah, produk tersebut nanti bisa kita bikin variannya tersebut nggak ada harganya. Jadi komponen utama dari variannya tersebut hanya sebagai pencatatan, yaitu ada cucinya, lalu ada vakumnya, ada polisnya. Nanti cuci kita bikin komisinya, komisi cuci Rp10.000, komisi vakum Rp20.000, komisi polis Rp20.000. Jadi nanti begitu paket yang komplit itu komisi berbeda, keuntungannya 2 nih. Mungkin secara buat produk kita jadi lebih banyak nih, dari tadi yang cuma beli 1 produk di 3 produk. Tapi secara report komisi kita dapat nih. Komisinya tersebut ada nominalnya. Jadi komisi tersebut terhitung adalah buat karyawan A berapa, karyawan B berapa, C berapa, dan treatmentnya apa yang diberikan. Secara karyawan juga bisa dapat report lebih detail lagi, karena karyawan bisa tahu nih, karyawan tersebut bisa lihat, oh ternyata komisi saya itu totalnya segini dari treatment apa aja yang diberikan. Dari pelanggan juga tahu. Pelanggan lihat, oh ternyata saya cuci paket komplit, kelihatan nih, dapat cucinya, dapat vakumnya, lalu dapat untuk polisnya juga. Seperti itu. Jadi itu bisa banget kan ya, dengan disesuaikan aja sama di OTT nanti seperti apa. Kayak gitu. Oke, good sekali nih. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Kak Ken ini ya Kak Ken ya. Bisa dicoba juga tadi suggestion dari Kak Hendra. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak Valentino nih. Oke, aku coba bacakan ya.
Oke. Mengapa denda terlambat tidak bisa otomatis? Setidaknya ada catatan telat beberapa menit. Misalnya, shift ada beberapa waktu, karyawan A jam 8 pagi sampai jam 6 sore, karyawan B jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Misal saya punya 50 karyawan, bisa mata copot lihat laporan jam masuk satu-satu. Nah, mungkin di sini ada kendala juga dari Kak Valentino nih, dia sharing, Maju Teams nih agak sering error, karyawan ada beberapa yang masuk menu absen tidak bisa foto selfie. Saat saya setting jangkauan 15-20 meter kadang tidak bisa terbaca. Setelah saya analisa, ternyata GPS di HP karyawan masih terbaca di kecamatan lain. Padahal sudah di reset GPS, reset WiFi, pakai data pulsa dan semuanya mungkin belum berhasil gitu ya. Oke, gimana nih? Mungkin ada solusinya, ada suggestion dari Kak Hendra, silakan Kak. Oke, saya jawab ini sebentar ya. Pertanyaan dulu, denda terlambat Denda terlambat tidak bisa otomatis. Jadi gini, Kak Valentino, betul kalau misalkan untuk saat ini kita perhitungan gaji otomatis itu yang absensi harian adalah syaratnya adalah karyawan tersebut masuk tidak terlambat dan juga melakukan absen pulang. Nah, untuk keterlambatan saat ini kita memang fiturnya masih belum ada nih Kak Valentino, tapi untuk fitur tersebut kita sudah daham on develop. Jadi dari Maju Payroll di sini kita sudah on develop di tim produk kita. Nantinya akan menyediakan untuk keterlambatan. Nah, keterlambatan tersebut nantinya bisa kita atur potongan atau denda. Untuk keterlambatan itu ada setup waktunya yaitu adalah per menit sama jam. Nah, si produknya itu masih on develop. Untuk waktu rilisnya saya masih belum bisa estimasikan di kapan, tapi untuk fitur tersebut sudah on proses kayak. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat itu fiturnya sudah bisa digunakan. Karena benar juga kalau misalkan ada karyawannya banyak, 50 karyawan, lihat cek dia masuk satu-satu kan kita belum tahu tuh terlambatnya gimana, terus komponen potongan terlambatnya berapa, itu masih belum tersedia saat ini. Tapi fitur tersebut sudah on develop, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah tersedia. Nanti kalau fitur tersebut rilis, itu pasti akan ada informasinya melalui dashboard Maju maupun dari tim customer service kita, seperti itu. Lalu untuk yang ini Kak, kalau misalkan untuk beberapa karyawan absensi yang tidak bisa foto selfie, foto selfie itu pertama adalah dia membaca untuk bentuk muka. Jadi kalau misalkan kita selfie tidak ada mukanya, memang itu nggak terbaca, jadi harus kelihatan muka. Bukan face recognition ya. Jadi beda, kita belum face recognition, karena kalau face recognition mukanya orang lain itu udah nggak bisa foto. Kalau di Maju itu adalah foto, kita hanya deteksi bentuk wajah aja. Tapi kalau misalkan kita selfie diarahin misalkan ke kursi atau apa, itu pasti gagal. Dipastikan lagi untuk selfie-nya ke muka. Dan untuk ada case mungkin kejadian sudah muka tapi tetap tidak terbaca untuk selfie-nya. Lalu di sini ada juga jangkauan, misalkan ada GPS-nya yang tidak sesuai dari GPS karyawannya. Jadi dipastikan lagi kalau misalkan GPS karyawan terbaca dari kecamatan lain, ditakutkan adalah ada aplikasi fake GPS yang bisa ngatur atau merubah lokasi yang ada di karyawan tersebut. Karena mungkin kalau teman-teman tahu, di aplikasi Android itu bisa banget ada aplikasi yang mereka ngerubah titik location dan ngerubah lokasi mereka. Dipastikan itu tersedia. Tapi kalau misalkan case tersebut masih terjadi, baik dari riset GPS dan lain-lain, boleh banget menghubungin ke hotline Maju, baik melalui call center maupun WhatsApp. Nanti pasti akan dibantu sama tim customer center kita. Jadi biar dianalisa terlebih dahulu case-case-nya, takutkan apakah memang kesalahan dari prosesnya atau misalkan ada kesalahan dari sistem, biar diperiksa dulu nanti di tim operation dari customer care kita akan coba cek. Kalau misalkan memang ada kendala, nanti dari aplikasinya akan kita bantu pasti sampai bisa digunakan. Seperti itu. Oke, seperti itu. Mungkin terjawab ya, semoga bisa terjawab Kak Valentino. Jadi untuk denda keterlambatan otomatis seperti dimention Kak Hendra tadi lagi proses development ya gitu. Jadi mau ditunggu aja, semoga kita akan segera rilis dan makin terbantu lagi dengan adanya aplikasi fitur ini gitu. Lalu untuk solution yang tadi error juga benar banget, mungkin bisa langsung di reach aja ke hotline Maju, nanti akan langsung dibantu di problem solving-nya. Karena biasanya sih tidak banyak yang seperti ini ya Kak Indra ya, mungkin karena tergantung area juga atau gimana, jadi akan di-reset terlebih dahulu problemnya. Gitu, semoga nanti cepat terselesaikan ya Kak Valentino. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Kak Naila. Halo Kak, mau tanya,
Kalau pada hari itu ada karyawan yang absen beberapa kali, apakah akan terhitung tiap absennya atau hanya terhitung satu saja? Soalnya pernah ada case karyawan udah masuk, kemudian pulang sebentar, kemudian masuk lagi. Jadi absen masuk dan keluar ada 2 kali. Kemudian jika ada karyawan yang pulang lebih awal, apakah gajinya akan otomatis terpotong? FYI di sini sistem penggajiannya per jam. Oke, mungkin bisa dijawab, Kak. Oke, jadi gini Kak, untuk di absensi karyawan tersebut, terhitung absennya bisa diatur gini. Jadi kalau misalkan memang dia absennya diatur ada 2 shift, jadi misalkan dia absen masuk, lalu misalkan dia absen pulang. Nah, kalau misalkan dia absen masuk dan absen pulang, di case-nya misalkan dia absen masuk jam 7 pagi, lalu jam 12 dia pulang. Lalu misalkan di shift 2 dia masuk lagi nih, jam 1 siang, lalu jam 5. Itu bisa 2 kali. Tapi kalau misalkan dia absen masuk nih, terus misalkan dia pulang sebentar, terus dia datang lagi, dia absen masuk lagi. Itu harusnya tidak bisa, Kak. Jadi harusnya dia kerja adalah absen pulang. Jadi bukan absen masuk lagi. Karena kalau misalkan absen masuk 2 kali, kecuali dia absennya beda cabang. Dia absen masuk di cabang A, dia pulang, lalu dia masuk lagi B. Opsi tersebut bisa kita atur kalau misalkan kita multiple outlet, absensinya kita onin. Absensinya kita onin adalah untuk di multiple outletnya. Tetapi in case ketika di outlet yang sama, dia absennya 2 kali dengan di jam shifting yang sama, ada 2 kali di jam yang berbarengan atau bentrok, itu coba diperhatikan lagi versinya jika itu in case kejadian seperti itu. Kalau misalkan itu pakai versi yang lama banget, itu mungkin versi 2 tahun yang lalu kayaknya, kayak versi yang lama itu absennya memang bisa seperti itu karena karyawan berdasarkan perangkat. Tapi kalau misalkan versi yang baru dengan outlet yang sama, perangkatnya pun udah berbeda, dia absen di jam kerja yang sama itu nggak bisa 2 kali, jadi hanya bisa jam masuk sampai jam pulang aja kayak gitu. Nanti bisa kelihatan kok di situ begitu dia pindah di device pun dia mau absen masuk lagi nggak bisa karena dia udah terdata absen masuk. Yang bisa mereka lakukan adalah absen pulang. Kecuali case-nya seperti tadi, ada jam masuk jam 7, lalu pulang jam 11, lalu masuk lagi jam 1, baru pulang jam 5. Nah, itu bisa ada 2 karena periode jam waktunya kan berbeda kayak gitu. Lalu apakah ada gajinya terpotong otomatis? Nah, kalau untuk terpotong otomatis di sini masih belum kayak untuk keterlambatan ya. Kalau misalkan ada terlambatan atau pulang lebih awal, potong otomatis masih belum tersedia. Ini sama dengan tadi Kak Valentino pertanyaannya. Untuk gaji yang terpotong otomatis itu dipotong jam, kita masih upcoming fitur ya. Jadi masih on develop di engineer. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera rilis. Tapi untuk saat ini memang untuk potongan itu masih belum tersedia ya. Jadi untuk potong gaji otomatis saat ini masih belum tersedia kayak gitu. Oke, itu tadi sudah dijawab ya Kak Naila. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mohon ditunggu. Saat ini kita juga masih banyak development baru-baru ya Kak Hendra. Betul untuk banget. membantu teman-teman pebisnis semua agar lebih mudah dan efisien lagi gitu ya. Jadi ditunggu. Nanti kalau ada rilis kita langsung akan publish gitu ya. Makanya pantengin terus di website dan juga sosial media Maju. Oke deh. Kita langsung ke 2 pertanyaan terakhir aja ya Kak, karena ini udah 5 penanya dan waktu kita juga sudah mepet. Kita buka di 2 penanya lagi. Ini ada pertanyaan dari Kak Baim. Untuk fitur kirim slip gaji via email, apakah ada bug? Ini soalnya saya coba kemarin email yang dikirimkan tidak ada dokumen slip gajinya. Seperti itu. Oke, kalau misalkan untuk penggajian gaji via email sejauh ini tidak ada informasi kalau ada bug sih. Cuma Kak Baim kalau misalkan memang ada kendala, boleh banget langsung hubungin ke Hotline Maju aja ya. Karena sebenarnya slip gaji itu kan ada 2 pilihan tuh, bisa download sama bisa kirim. Nah, jadi kalau misalkan bisa di download bisa download aja dulu di secara manual, tapi harusnya itu bisa dikirim email. Sama diperhatikan lagi di bagian input data karyawan. Coba dicek di menu daftar karyawan, dicek daftar karyawannya, email yang ditulis di daftar karyawan tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Jadi pastikan dulu daftar karyawannya email sesuai atau belum. Kalau misalkan memang sudah sesuai dan dikirim via email, itu harusnya lancar-lancar aja, aman, karena belum tadi saya juga baru beberapa fitur yang dikirim ke email, saya sempat coba itu tidak ada problem, jadi boleh dicoba. Kalau misalkan memang ada kendala, itu boleh banget nanti ke Hotline Maju aja kayak, nanti pasti dibantu untuk yang kendala kalau misalkan memang emailnya tidak terkirim kayak gitu. Oke, seperti itu ya Kak Baim ya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan dari Kak Fitri ya. Kak Fitri bertanya nih Kak, bagaimana cara mengatur gaji karyawan di aplikasi Maju berdasarkan bagi hasil dari usaha toko kelontong? Terus gimana cara pembagian gaji presentasi karyawan freelance berdasarkan tiap project? Oke, silakan dijawab Kak Hendra.
Oke Kak, jadi gini, kalau misalkan untuk ngatur gaji karyawan berdasarkan hasil dari usaha kelontong, ini biasanya mereka by target ya. Jadi misalkan pencapaiannya berapa, mereka mendapatkan komisi berapa. Nah, untuk saat ini perhitungan otomatis ya, di Komisi Maju kita masih berdasarkan produk atau transaksi kan. Jadi berdasarkan nilai transaksinya atau berdasarkan komisi per produknya. Jadi kalau misalkan komisinya berdasarkan by project atau misalkan usaha kelontong, itu masih belum bisa terhitung otomatis. Mungkin kalau misalkan menyesuaikan dengan bisnisnya bisa dilihat sebenarnya perhitungannya nanti dibikin departemen sih Kak. Produknya di departemen tertentu, nanti dari rekapan penjualannya berapa, nah paling kita bisa masukin komponennya, cuma terhitungnya secara manual, belum secara otomatis. Jadi kalau misalkan by project atau insentif by berdasarkan target, itu saat ini kita masih belum tersedia. Mudah-mudahan kedepannya akan tersedia kayak ini, mungkin sebagai catatan juga nanti saya catat, saya sampaikan kepada tim produk bahwa fitur ini tuh dibutuhkan untuk pencatatan perhitungan seperti tadi. Jadi gaji persentase berdasarkan freelance, berdasarkan tiap proyeknya maupun tadi berdasarkan bagi hasil dari usaha atau kelontong. Karena bagi hasil kan berarti hitungannya kayak insentifnya gitu. Tapi kalau bagi hasil sifatnya consignment itu mungkin masih bisa Kak. Kalau consignment mungkin nanti diatur ada HPP-nya atau perhitungannya bisa kita sesuaikan. Paling seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak Fitria, semoga terjawab. Jadi ini akan kita tampung dulu gitu ya Kak Hendra ya, sebagai solusi baru lagi nih untuk pembagian-pembagian seperti freelance ini. Oke, satu lagi nih ya, boleh nih ada yang mau raise hand, boleh deh buat closing ya Kak Hendra, satu lagi. Ada Kak, siapa nih Kak Bimo ya, boleh Kak Bimo kalau mic-nya sudah on, silakan bertanya Kak Bimo. Oke, thank you Kak Hendra, thank you Kak Gima. Sebelumnya aku bukan nambahin ya, lebih tepatnya ngasih saran lagi untuk tambahan absensi kan. Tadi kan aku kendala juga sama tuh untuk yang lokasi ya. Soal lokasi kadang-kadang mungkin dari lokasi kadang-kadang masih bukan di tempatnya atau bagaimana, atau memang dari HP-nya kurang akurat ya kan. Apakah di situ bisa untuk ditambahkan fitur katakanlah harus terkoneksi dengan satu WiFi yang sama dengan IP host-nya, itu IP host yang punyanya server kita, katakanlah seperti itu. Mungkin itu aja sih Kak, karena memang kita sempat naik turun, jadi 1 bulan aku coba try and error, habis itu kok masih ada kendala lagi, aku close dulu, aku tanya dulu sama teknisnya gimana untuk update-nya, rupanya masih kita develop, mungkin seperti itu sih biar bisa segera di-up mungkin untuk fitur itu. Jadi dibikin kayak lokal server Mas ya jadinya ya? Mungkin bisa saya bilang kayak gitu ya. Jadi katakanlah kayak kita kan kalau untuk karyawan login kan ke WiFi, habis itu login. Nah, di situ nanti aplikasi Maju itu bisa ini terdeteksi dengan IP servernya dari IPS network kita. Apa sih kalau bilang, katakanlah kita pakai IndiBiz atau IndiHome atau First Media, katakanlah seperti itu, dia kan pasti punya IP pabriknya. Ya, nah, terhubung itu dia benar di sini, ya udah akhirnya absensi walaupun mungkin tempatnya agak berbeda bisa samakan lah seperti itu, bisa terdeteksi. Oke, betul. Jadi kita bisa absennya pas kita si karyawan tersebut sudah terkonek ke IP address yang ada di outlet kita ya, ngapainnya berarti ya? Oke, betul. Mungkin seperti itu aja sih Kak. Untuk tambahan mungkin bisa segera di-up-kan, karena memang kemarin sempat aku ke bagian teknisi yang handle cafe di kita ini. Kebetulan cafe kita juga besar kan, karyawan di atas 30 ya, 35 di atas itu kan, jadi biar memudahkan juga. Oke, ini saya catat Mas ya untuk masukannya ini menarik banget nih. Jadi kebetulan kita lagi nge-develop juga nih Mas sebetulnya di lokal servernya. Cuma lokal server yang sekarang kita develop adalah untuk connect antar perangkat. Jadi misalkan ada beberapa perangkat yang terhubung Maju aplikasi ini jadi di aplikasi POS-nya udah berjalan untuk lokal servernya, dan itu lagi on develop, bakal dikembangin juga. Jadi sekarang udah lokal server tuh bisa kayak transaksi, proses absensi karyawan dari POS ya, belum dari Maju Teams, itu sudah bisa lokal server. Jadi tanpa koneksi internet langsung kebaca based on aplikasinya. Dan ini
Makasih banget Mas untuk masukannya. Jadi memungkinkan untuk si average local servernya ini dilakukan melalui si Maju Teams-nya tadi ya, yang untuk absensi. Sehingga karyawan tersebut bisa melakukan absen ketika sudah terhubung dengan IP address atau WiFi yang udah ada di hotel tersebut kayak gitu. Ya, betul. Ya, oke. Terima kasih, Kak. Siap, sama-sama Mas. Makasih banyak ya masukannya. Terima kasih Kak Bimo. Semoga outletnya lancar terus, sukses terus ya. Tadi aku lihat nih namanya Chatten Cafe ya. Nah, boleh nih teman-teman yang join di sini boleh sekalian kita bantu promosiin. Coba kalau ada Instagramnya boleh ya di-share ya, Kak Bimo Chatten Cafe. Kayaknya seru juga nih, kafenya baru nih kayaknya ya. Sudah besar juga. Nah, amin ya, kita doain bareng-bareng. Oke, semoga teman-teman yang join di sini udah terjawab semua. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan yang belum selesai atau tiba-tiba ada pertanyaan tambahan baru teringat gitu ya, boleh banget nanti dihubungi aja gitu ya. Boleh share aja nomor teman-teman di sini, nanti kita akan save gitu. Atau bisa juga tadi kalau ada kendala atau apapun bisa langsung hubungi hotline Maju. Dan jangan lupa kita bakal ada terus webinar setiap bulan ya, jadi jangan pernah ketinggalan. Oke, mungkin itu aja untuk sesi Q&A kita. Nah, itu udah di-share ya Instagramnya Chatten Cafe. Oke, nanti di-follow ya, saling follow. Boleh kita teman-teman di sini selaku pebisnis semua butuh support gitu ya. Kalau ada yang mau promote aja, silakan. Oke, kalau gitu sesi Q&A akan kita tutup karena waktunya juga sudah selesai gitu ya. Kak Hendra mungkin ada closing statement dulu nih untuk teman-teman yang join di sore hari ini. Oke, mungkin ini terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah hadir dan udah aktif nanya juga. Mohon maaf karena waktu terbatas dan terima kasih banyak nih teman-teman yang sudah ikut, sudah nanya juga dan informasikan juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat nih buat teman-teman. Jadi harapannya mudah-mudahan teman-teman baik yang sudah memiliki bisnis ataupun sedang berencana memiliki bisnis bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi resource buat teman-teman juga bahwa sistem seperti ini tuh bisa bermanfaat banget loh dan sudah tersedia untuk digitalisasinya. Mungkin dari saya itu aja, Kak Gima, buat teman-teman. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat atau sedikit menambah buat pengetahuan teman-teman. Ya, saya itu aja. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Kak Hendra atas ilmu dan Sama-sama Kak Gima. Semoga kita bertemu lagi ya Kak Hendra ya. Oke deh kalau gitu teman-teman, aku juga mau ngucapin makasih banyak yang udah join di webinar sore hari ini di Kelas Maju gitu ya. Jangan sedih, jangan takut ketinggalan gitu karena kita bakal ada terus webinar Kelas Maju di tiap bulannya tapi dengan topik yang berbeda-beda. Mungkin nanti teman-teman bisa sesuaikan topik yang relevan dengan bisnis teman-teman semuanya gitu ya. Makanya jangan lupa pantengin terus website kita di www.maju.id dan juga Instagram kita di @maju.indonesia. Oke, kalau gitu teman-teman aku akan tutup webinar sore hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ilmu yang kita share hari ini kepada teman-teman dan semoga bisnis-bisnis teman-teman semua di sini lancar selalu dan sukses selalu. Oke, saya Gima, PR dan Community Maju, pamit undur diri. Selamat sore semuanya, sampai berjumpa kembali. Thank you, Kak. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order.
Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.